Skuter listrik Harley Davidson. Kalau Anda berpikir tentang Harley Davidson, maka hal terakhir yang terlintas dalam pikiran kita adalah skuter. Ini adalah merek motor penjelajah jalan raya Amerika yang mesinnya dilapis krom. Namun sejak diperkenalkannya LiveWire, elektrifikasi telah menjadi prioritas perusahaan, dan skuter listrik ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menanggapinya. Meski secara resmi merupakan sebuah konsep, skuter tersebut tampaknya sedang menuju produksi, dengan bocoran gambar teknisnya. Kendaraan berbingkai oranye ini dilengkapi dengan baterai yang dapat dilepas dengan penutup, bersama dengan lampu depan halo tunggal dan setang bergaya cruiser. Velg berjeruji, garpu hidrolik, dan rem cakram depan dan belakang yang terlihat seperti versi yang lebih kecil dari motor ukuran penuh, membuat skuter ini menjadi bagian dari produk yang serius. Detailnya akan segera hadir setelah skuter menuju produksi. Harley Davidson telah membuat langkah mengesankan dalam pengembangan kendaraan listrik, dan tidak hanya untuk produk halo sepeda motor listrik LiveWire. Prototipe skuter listrik perusahaan diposisikan sebagai kendaraan roda 2 listrik yang jauh lebih terjangkau dan mudah diakses. Dan inilah mengapa dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya. Sama seperti saya menyukai Harley Davidson LiveWire, terutama setelah melakukan tinjauan mendalam tentangnya musim semi ini. Saya pikir kita semua bisa setuju bahwa label harga $30.000 Amerika membuatnya jauh dari jangkauan sebagian besar pengendara. Dan tidak apa-apa, itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi penjualan besar. Sebaliknya, itu dirancang untuk menunjukkan kemampuan Harley untuk membangun sepeda motor listrik berkualitas tinggi. Dengan semakin terjangkaunya harga motor listrik Harley Davidson dalam 2 tahun ke depan, inovasi yang masuk ke LiveWire diharapkan akan menghasilkan beberapa motor listrik Harley yang rata-rata bisa dibeli oleh orang kebanyakan. Salah satu yang saya percaya dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya adalah skuter listrik Harley Davidson yang akan datang. Meskipun kami belum mengetahui spesifikasi lengkap dari skuter listrik Harley Davidson, beberapa hal sudah jelas. Pertama, desain mengikuti tren styling moped mini bike listrik yang telah kita lihat meledak dalam popularitas akhir-akhir ini. Ini adalah kendaraan roda 2 listrik bergaya retro yang menyenangkan yang menggabungkan utilitas dengan rekreasi. Tentunya, Anda bisa mengendarainya ke tempat kerja atau toko kelontong, tapi Anda juga bisa menikmati untuk perjalanan jauh. Kedua, skuter jauh lebih mudah dinaiki daripada sepeda motor besar seperti LiveWire. Kami mungkin melihat sesuatu seperti motor 3-5 kW dibandingkan motor 78 kW di LiveWire. Belum ada yang tahu kecepatan tertinggi apa yang akan dicapai. Tapi kami dapat membuat beberapa tebakan. Di satu sisi, Harley Davidson mungkin mencoba mempertahankannya di wilayah moped, yang berarti kecepatan tertinggi 51 km per jam dan akan membuatnya legal di banyak negara bagian tanpa lisensi sepeda motor. Di sisi lain, motor dalam kisaran daya itu dapat dengan mudah menangani kecepatan 72-80 km per jam. Jadi kita bisa melihat skuter listrik yang lebih cepat dan lebih mampu yang secara praktis dan aman dapat beroperasi di jalan yang lebih cepat. Terakhir, harganya akan lebih murah. Seberapa murah? Saya tidak tahu, tapi itu tidak akan menelan biaya $30.000 seperti LiveWire. Saya sangat ingin melihat HD mendapatkannya di bawah $5.000, meskipun saya tidak yakin apakah itu realistis. Bagaimanapun juga, Harley adalah merek premium. Tetapi bahkan dengan harga itu, masih banyak pembeli yang mengantri untuk beli skuter ini. Jadi, jika Anda berpikir orang tidak akan membayar harga yang tampaknya tinggi untuk moped dan minibike listrik bergaya retro yang cepat, maka pikirkan lagi. Dan bahkan jika penawaran Harley datang dengan label harga yang sedikit lebih tinggi, mereka akan mendapat keuntungan karena tidak menjadi startup baru. Skuter pesaing Harley menawarkan garansi, tetapi itu bergantung pada kepercayaan pelanggan bahwa perusahaan akan bertahan cukup lama untuk melakukan garansi. Dan masing-masing memiliki satu lokasi, yang berarti layanan dan dukungan tidak akan pernah menandingi yang dapat ditawarkan oleh jam tangan HD dengan jaringan dealernya di seluruh dunia. Oh ya, dan Anda benar-benar dapat masuk dan membeli skuter listrik Harley, mungkin tanpa menunggu 3 bulan.
Jadi di antara popularitas skuter ini, peningkatan aksesibilitas dan daya tarik bagi orang-orang yang biasanya tidak menganggap diri mereka pengendara sepeda motor dan fakta bahwa orang Amerika membuktikan bahwa mereka akan membayar harga tinggi untuk sepeda ini. Skuter listrik HD tampaknya memiliki peluang pasar yang sangat subur di depannya. Dan itu sebelum Anda mempertimbangkan pandemi COVID dan krisis keuangan yang ditimbulkannya. Seperti yang dilaporkan baru-baru ini, Harley menunda beberapa peluncuran sepeda motor bensin karena gangguan dari pandemi. Selain itu, banyak orang yang berjuang secara finansial. Sepeda motor $20.000 adalah penjualan yang jauh lebih mudah 4 bulan lalu. Sekarang tidak lagi. Namun jika seseorang yang mencari sepeda motor perkotaan sekarang ingin menghemat uang, kendaraan seperti skuter listrik Harley mungkin sempurna. Ini pasti akan lebih murah daripada banyak sepeda motor bensin yang lebih besar. Walaupun memang tidak akan memiliki jangkauan, kecepatan, atau utilitas sepeda motor tersebut. Untuk komuter perkotaan, bagaimanapun, itu bisa menjadi pembelian yang jauh lebih masuk akal daripada sepeda motor bertenaga bensin ukuran besar. Skuter listrik biayanya hanya sekian sen per bulan untuk beroperasi. Asuransi biasanya lebih murah dan terkadang bahkan tidak diperlukan, tergantung pada negara bagian dan klasifikasi sepeda motor atau moped. Dengan pelanggan mengencangkan ikat pinggang dan mencari cara yang lebih terjangkau untuk berkeliling, skuter listrik jenis ini bisa menjadi solusi yang bagus. Jadi kapan skuter listrik Harley Davidson datang? Tidak ada yang tahu. Sejujurnya, saya tidak yakin perusahaan bahkan tahu sekarang. Harley telah memproyeksikan rilis skuter itu pada 2021 atau 2022. Tetapi itu sebelum dunia mengalami krisis ekonomi. Meskipun saya sangat berharap ini tidak terjadi, tidak berpikir kita dapat terkejut jika skedulnya didorong kembali. Tetapi jika ada eksekutif Harley Davidson yang membaca, saya harap mereka akan mendengarkan saya tentang skuter ini. Saya pikir realisasi skuter Harley harus dipercepat. Jika kalian dapat memanfaatkan kebutuhan pasar saat ini dan mendaratkan skuter ini dengan sukses, ini bisa menjadi awal dari babak baru untuk Harley dan peluang untuk memperluas target pasar Harley secara signifikan.